Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niti Faridawati dari kelompok 1 dengan NIM 1238020205151 dari kelas 5A. Baik, di sini saya akan mempresentasikan PPT proposal penelitian dengan judul Inventarisasi hama pada tanaman cabai di Kota Pekanbaru. Tanaman cabai merupakan salah satu komoditas hortikultura dengan nilai ekonomi tinggi dan juga banyak dibudidayakan oleh petani. Namun, produktivitas cabai seringkali menurun akibat serangan organisme pengganggu tanaman, terutama hama dan penyakit. Nah, serangan hama itu dapat menyebabkan penurunan hasil panen hingga mencapai 40-60%. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan inventarisasi hama untuk menentukan jenis-jenis hama, gejala serangan hama, serta tingkat intensitas serangan hama pada tanaman cabai di wilayah Pekanbaru. Nah, hasil dari penelitian ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan pengendalian hama terpadu yang lebih efektif dan berkelanjutan. Tujuan dari penelitian ini ada 3. Yang pertama, untuk mengidentifikasi jenis-jenis hama yang menyerang pada tanaman cabai di Kota Pekanbaru. Nah, yang kedua, untuk mengetahui gejala serangan yang ditimbulkan oleh masing-masing jenis hama. Dan yang ketiga, untuk menganalisis faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi intensitas serangan hama di lapangan. Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, di antaranya itu memberikan data ilmiah tentang jenis-jenis hama tanaman cabai yang ada di Pekanbaru. Nah, kemudian juga bisa menjadi referensi bagi petani maupun penyuluh pertanian dalam menerapkan pengendalian hama yang lebih ramah lingkungan, mendukung peningkatan produktivitas dan kualitas hasil panen, serta dapat menjadi acuan bagi penelitian lanjutan di bidang ekologi hama hortikultura. Nah, hipotesis yang kami ajukan adalah terdapat berbagai jenis hama yang menyerang tanaman cabai di Kota Pekanbaru dengan intensitas serangan yang berbeda-beda, dan juga hal tersebut dipengaruhi oleh fase pertumbuhan tanaman seperti kondisi lingkungan sekitar. Adapun alat yang digunakan meliputi botol vial untuk menyimpan spesimen, kemudian jala ayun dan sweep net atau sweep net untuk menangkap hama, kemudian pinset dan kuas halus untuk pengambilan sampel kecil, serta mikroskop stereo untuk proses identifikasi morfologi di laboratorium. Selain itu, kami juga menggunakan kamera digital atau ponsel untuk dokumentasi dan buku catatan untuk mencatat hasil pengamatan. Nah, objek utama dari penelitian ini adalah tanaman cabai merah keriting Capsicum alnum L. Sedangkan bahan pendukung yang digunakan antara lain itu adalah alkohol 70% sebagai pengawas sampel, air bersih dan juga deterjen untuk mencuci alat, kemudian serta kertas label dan spidol permanen untuk identifikasi sampel. Nah, data yang diperoleh kemudian akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Nah, analisis ini digunakan untuk menjelaskan hama-hama, kemudian gejala serangan yang ditimbulkan, serta faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap tingkat keberadaan hama. Nah, kemudian hasilnya akan disajikan dalam bentuk tabel dan gambar untuk mempermudah interpretasi. Nah, selain itu, hasil analisis juga dibandingkan dengan literatur guna menentukan kelompok hama utama, kemudian yang nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan strategi pengendalian hama terpadu di wilayah Pekanbaru. Nah, sebagai penutup, penelitian ini itu memberikan gambaran nyata terhadap tentang jenis dan karakteristik hama yang menyerang tanaman cabai di Pekanbaru. Nah, hasil penelitian diharapkan menjadi acuan dalam penerapan pengendalian hama yang ramah lingkungan, serta membantu meningkatkan produktivitas tanaman dan kualitas cabai di daerah Pekanbaru. Baik, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.